Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juragansia.com. Nah, pada video ini saya bingung nih, mau buat konten apa lagi ya. Sebenarnya ada challenge tersendiri ya untuk membuat video. Jadi saya target 1 tahun ke depan itu membuat konten apa saja yang bisa saya buat di YouTube khususnya ya, khususnya untuk di konten YouTube. Jadi YouTube ini sebagai media pembelajaran untuk saya bicara minimal ya, bicara atau latihan ngomong gitu di depan kamera. Karena ada kesulitan tersendiri bila bicara di depan publik itu ada nervous pasti ya, ada rasa ketidaknyamanan, apalagi bentuknya formal gitu ya teman-teman. Nah, jadi salah satu latihannya mau tidak mau saya investasi banyak di audionya juga di videonya saya investasi banyak. Jadi memaksa saya untuk buat konten setiap hari apa saya yang saya lakukan akan saya share gitu ya. Ya setidaknya itu akan bermanfaat untuk saya dan minimal bermanfaat untuk teman-teman yang melihat ya. Ya paling seperti itu ya teman-teman. Apakah saya sanggup atau tidak, saya nggak tahu juga. Apabila saya membatasi diri saya, maka saya akan terbatas gitu ya. Apabila saya tidak membatasi eksplorasi kreativitas yang ada dalam diri saya, artinya saya tidak terbatas dan teman-teman bisa eksplor apa yang bisa dikontenkan gitu ya. Ini sebagai media latihan, bukan hanya untuk feedbacknya, bukan hanya untuk money ya, ujung-ujungnya bukan untuk uang, tapi ya sebagai media pembelajaran dan latihan untuk berbicara di depan kamera sebelum terjun ke depan publik khususnya. Ya sekian kali sepanjang saya pesantren ya, mondok gitu ya. Nah di situ ada public speaking. Nah public speaking itu hal-hal yang paling mendebarkan adalah ketika menjadi seorang pembicara gitu ya. Ketika kita sudah hafal teksnya, tapi ketika di depan itu agak-agak repot ya. Apalagi kalau untuk mengatur durasi bicara gitu ya. Biasanya tidak kurang dari 5 menit malah sudah blank semuanya gitu. Nah itu ada hal yang memang perlu jam terbang atau bagaimana gitu ya teman-teman. Maka dari itu salah satu kontennya, latihannya adalah membuat konten tiap hari. Apa saja yang bisa di-share maka akan saya share gitu. Dan semoga ini bermanfaat share-nya gitu ya teman-teman, untuk teman-teman pribadi, khususnya untuk saya sendiri gitu ya. Nah kebetulan saya pakai Sony ZV-1 ya kameranya ini. Saya investasi banyak juga di kamera, di audio juga saya rasa perlu karena audio itu penting ya teman-teman. Audio itu penting. Kameranya mungkin kurang menarik ya, videonya mungkin kurang menarik ya. Kalau audionya cukup menarik, artikulasi dan gaya bicaranya oke, dan didukung dengan audio yang bagus, saya rasa akan jauh lebih menarik gitu bahasannya gitu ya. Walaupun bahasannya itu tidak terlalu penting gitu ya teman-teman. Terus ya ini juga sambil belajar juga ya, editing video di Adobe Premiere. Saya udah belajar sedikit ya, sedikit banyak dari YouTube juga ya, kebanyakan dari YouTube sih. Yang penting tahu konsepnya, dan ketika mentoknya kita bisa bertanya di YouTube kadang-kadang atau di Google ya, biasanya cara contohnya multi kamera. Nah itu saya nggak ngerti, dan 2 hari ke belakang saya ternyata bisa paham dan bisa langsung praktek ya.
Jadi belajar terbaik itu ternyata ketika diri kita terpaksa untuk belajar gitu ya. Seperti ketika besok ujian kita terpaksa belajar, maka kadang-kadang apa yang kita pelajari lebih masuk dibandingkan kita ujian masih lama gitu ya. Ketika besok ujian baru deh keteteran kita belajar sana sini sini. Tapi sistem pembelajaran seperti itu kadang-kadang lebih efektif dibandingkan belajar yang kapan-kapan kita perlu gitu ya. Perlu ilmu ini, perlu ini, perlu ini. Kebanyakan belajar gitu ya. Tapi kita nggak tahu kepakainya itu kapan. Jadi kesimpulannya cara belajar yang paling terbaik adalah SKS ya. Sistem kerja semalam gitu. Ketika kita mentok, belajar. Ketika kita mentok, belajar. Banyak hal-hal yang perlu dipelajari itu ya di kehidupan kita ya. Ketika kita punya masalah, ternyata kita bisa belajar. Salah satunya ya itu ya masalah video gitu ya. Dan saya juga eksplorasi di audio, ternyata ada beberapa audio interface berbagai merek gitu, dipaksa belajar dan keluar uang lumayan gitu ya untuk investasi di audio. Saya juga explore di kamera, banyak investasi. Sekarang pakai Sony ZV-1 malah lebih ngena gitu, lebih bagus. Ya, artinya kita jangan sungkan untuk investasi di alat yang memang bisa kita gunakan untuk menghasilkan suatu karya ya. Entahkah karya itu akan menjadi sumber income kita atau bukan, itu bukan masalah. Yang penting kita maksimalkan potensi alat tersebut ya, kita manfaatkan untuk menghadirkan sesuatu yang baru, sesuatu karya yang bisa kita nikmati sendiri, minimal ya bisa kita nikmatin sendiri, dan orang lain juga merasakan manfaatnya. Gitu aja sih teman-teman. Oke, videonya sudah sekitar 7 menit. Jadi sambil latihan ngomong, saya nggak ngerti juga harus ngomong apa lagi. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Kadang-kadang kita harus memaksa diri untuk belajar hal yang baru gitu ya, hal-hal yang baru yang kadang-kadang kita pikirkan tidak perlu, ternyata kita perlu gitu ya. Tapi balik lagi, belajarlah sesuai kebutuhan dan paksa diri untuk upgrading diri ya. Kalau kita tidak upgrade sekarang, maka kita akan ketinggalan. Artinya kita akan menjadi orang yang lawas dan menjadi tertinggal dibandingkan orang lain gitu. Tapi kita harus stay fokus dengan apa yang kita lakukan, kita fokus dengan apa yang kita ingin capai, kita fokus pada hal yang memang betul-betul bermanfaat bagi diri kita minimal dan bisa berdampak untuk orang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.